masa, kerap kita menjumpai pemberitaan tentang orang-orang dengan ciri khas keunikan tertentu, baik secara asal dilahirkan seperti itu maupun karena hal tertentu atau alasan tertentu berubah menjadi berbeda. Sebagian orang dapat menerima perbedaan keunikan itu sebagai anugerah, namun tidak sedikit juga yang malah bersikap sebaliknya. Keunikan manusia bukan cuma masalah fisik saja, mengenai warna kulit, bentuk wajah, utuh atau tidaknya. Namun, banyak hal yang menjadikan manusia mempunyai ciri khas masing-masing. Sifat karakter, kemampuan dan keahlian, budaya dan adat kebiasaan, agama, hingga keadaan ekonomi. Bagaimanakah layaknya kita menyikapi perbedaan keunikan itu? Marilah kita mengulasnya. Setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat kita lihat, kita rasakan, kita dengar, dan kita katakan. Pada umumnya perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal dengan perbedaan itu, justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Nah, perbedaan itulah yang menjadikan keunikan setiap manusia. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Untuk mengatasi perbedaan itu, diperlukan sikap untuk menerima diri apa adanya. Jabatan dalam keorganisasian dapat digantikan oleh orang lain, tetapi kedudukan setiap manusia dalam seluruh kerangka ciptaan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Peran orang tua dalam keluarga dapat saja digantikan oleh orang lain, tetapi peran sebagai ciptaan tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan tugasnya yang khas di dunia ini. Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder. Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya itu tidak berharga. Ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Akibat ketidakpuasan terhadap dirinya, hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Ada orang-orang yang kurang menerima keunikan dirinya. Orang yang demikian akan merasa tidak puas. Bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi keterbatasan diri. Misalnya, operasi plastik. Nah, orang yang demikian sering beranggapan seolah penampilan luar itu lebih penting. Singkatnya, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari oleh semua kita. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara pikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah.
Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin?" Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam?" Ketika melihat temannya yang berhidung mancung, ada remaja berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek?" Melihat temannya pintar dalam melakukan pelajaran tertentu, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya tidak sepandai dia?" Mereka yang masih berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmania, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia, banyak orang cantik atau orang tampan juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang dengan wajah biasa saja, bahkan dianggap kurang menarik, dari keluarga miskin sekalipun bisa sukses dan dihargai oleh banyak orang. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan misalnya yang melakukan tindakan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi, apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Maka, pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah, nilai apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan? Oleh hidung yang mancung? Atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Untuk menyelami lebih dalam, maka mari mencoba untuk masuk ke dalam iman kita. Kita pahami makna Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang unik ini. Coba kita buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan kitab suci tadi, sebenarnya ada pesan yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil untuk memaknai hidup kita ini, bahwa kita adalah pribadi yang unik. Nah, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Nah, bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus.
Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima dan bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama bagi kita. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lain. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Together.